Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur allazi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim di Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takzim kami. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita tetap dapat hadir dan berkumpul serta bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi di pagi yang berbahagia ini secara rutin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, kepada kita semua dan kepada pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Semoga senantiasa istiqomah mengikuti pengajian ini dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, untuk mengawali pengajian ini, marilah kita buka acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-164 yang berbunyi, berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, innama hajabal haqqa angka syiddatu qurbihi minka, yang membuat Allah terhijab darimu adalah karena kedekatannya yang amat sangat kepadamu. Yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa. Marilah bersama-sama kita satukan niat untuk mendengarkannya. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa sari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul maulanal adzim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat zahir dan batinan terhadap kita. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Sayulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita lanjutkan ke kajian hikam hikmah yang ke-164. Sekitar 130 hikmah lagi, atau ya sekitar segitu. Mudah-mudahan kita sampai tamat dan kita selalu istiqomah. Kita bertawasul dengan mengkaji kitab hikam, tabaruk dengan ilmu-ilmu ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini yang baru kita paham bahwa kedekatan Allah kepada kita itu seperti apa. Terus kita sekarang ngaji, berarti ini sudah ada tercatat di Lauh Mahfuz. Sejak dulu catatan Allah sudah ada bahwa detik ini, saat ini kita akan diberi paham ilmu tentang seperti apa dekatnya kita kepada Allah. Oleh karena itu, patut kita bersyukur kepada Allah karena Allah selalu membimbing kita dengan ilmu-ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Innama hajabal haqqu, yang membuat Allah terhalang angka darimu, yang membuat Allah terhalang darimu, syiddatu qurbihi minka, karena saking dekatnya Allah kepadamu. Saking dekat Allah kepada kita sehingga terhalang hati kita dari ingat kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, banyak ingat kepada Allah, banyak lupanya ibu-ibu. Halo? Banyak lupa. Nah, banyak lupa itu bukan karena jauh. Biasanya kalau lupa itu kan karena jauh. Karena kita jauh dari Allah, karena kita jauh dengan seseorang, dia ada di luar negeri, jadi kita kadang-kadang terlupakan. Begitu kan biasanya. Tetapi kalau dengan Allah, karena kita sangat dekat, jadi kita jadi banyak lupa sama Allah. Begitu. Kita jadi terhalang ingatan kita ke Allah. Yang jauh terasa dekat, yang dekat malah lupa. Begitu. Nah, itulah. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, yang membuat Allah terhalang dari hatimu sehingga hatimu itu sulit untuk mengingat Allah adalah karena kedekatannya sangat dekat dengan Allah. Nah, kalau santri hikam itu harus begini nih dalam ngaji itu, Bu. Pak Ustadz dulu diajarin sama guru. Kalau mau ngaji hikam itu harus begini. Siapkan hati kita, pikiran kita kosongkan. Karena bagiannya bagian hati kalau hikam. Siapkan, kosongkan hati agar hati itu jadi hati kita tidak ikut melawan. Kalau ngaji hikam itu hati supaya kosong, jangan melawan hati kita. Karena kalau tidak sesuai dengan ilmu Allah berarti salah, begitu kan? Nah, jadi hati itu jangan disuruh melawan. Belum apa-apa kita melawan. Bagaimana dekat bagaimana? Orang kita
susah kok jauh dari Allah. Nah, itu kan namanya hati melawan. Jadi yang melawan itu bukan hati kita, tetapi karena sangat jauhnya kita dari Allah, sehingga nafsu membisikkan ke kita, tidak ngerti itu agama. Masa kita dekat dengan Allah? Dekat bagaimana? Nah, itu kata hati. Jadi kalau ngaji hikam itu, hati kecil yang kedepankan. Hati kita yang bersih yang dikedepankan. Jangan hati yang dipenuhi dengan kotor noda-noda dosa. Nggak akan masuk gitu. Nah, jadi sekali lagi judulnya, yang membuat Allah terhalang darimu, yang membuat hati kita terhalang dari ingat kepada Allah, karena kedekatannya Allah sangat amat dekat kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, kata Allah. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 16. Nah, udah, kita sudah tidak bisa menolak. Betul kan? Allah dekat dengan kita, dalil Al-Quran. Kita nggak percaya Al-Quran, pupur berarti kita. Nah, cuman yang jadi masalah, bagaimana sih dekatnya? Begitu. Dekatnya seperti apa? Begitu. Jamaah RFM yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-qurbu bainal abdi war rabbi laisa bil musafah. Dekatnya antara hamba dan Tuhannya bukan dekat dengan jarak. Bukan jarak 1 kilo, jarak 1 mil, atau jarak sesenti, atau jarak semeter. Jangan diartikan dekat seperti kita dengan benda. Saya dekat dengan rumah si Fulan. Saya duduk dekat dengan dia. Saya duduk saking dekat sampai rapat dengan si Fulan. Jangan diartikan seperti itu dekatnya. Idi tahayyuju 'alallahi muhalun, karena Allah bertempat itu mustahil. Akal kita tidak menerima dan tidak akan mengerti jika Allah membutuhkan tempat atau Allah mempunyai tempat. Karena Allah mempunyai tempat berarti Allah sama dengan makhluk. Sedangkan Allah dalilnya sudah jelas, mukhalafatul lil hawadis, beda dengan seluruh makhluk. Jadi kita akal akan menolak kalau kita dekatnya dekat fisik. Karena Allah bukan fisik, tetapi Allah yang menciptakan fisik. Nah, lalu bagaimana dekatnya? Wa innamal muradu bil qurbillahi minal abdi. Adapun yang dimaksud dekatnya Allah dengan hambanya, annal abda maujudun mustamirun billahi ay bi ilmillahi wa qudratihi wa iradatihi wa riayatihi. Yang dimaksud dekatnya Allah dengan hambanya, sesungguhnya hamba itu ada, maujudun, terus ada, mustamirun, maujudun, mustamirun. Kita itu ada dilahirkan, lalu terus ada. Sekarang udah ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun. Berarti terus ada. Setelah oleh Allah diadakan, kita terus ada. Karena ada yang Allah adakan di dunia ini, Allah ciptakan keluar hanya 1 hari umurnya, baru keluar dan meninggal. Ada yang hanya 1 jam, ada yang hanya 3 kali teriakan, dan ada yang keluar dari perut ibunya, dia sudah tidak bernyawa. Nah, jadi anal abda mawjudun mustamirun billah. Manusia itu ada diadakan Allah, lalu tetap dalam ada, mawjudun billah, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hamba itu ada terus ada dengan Allah.
ada dengan Allah. Garis bawahi, ada dengan Allah. Bagaimana maksudnya ada dengan Allah? Maksudnya, artinya, hamba ada dan terus ada dengan ilmunya Allah. Diketahui oleh Allah. Dari semenjak alam ruh masuk ke alam rahim, langsung keluar ke dunia ini, ilmunya Allah tidak pernah tidak ada. Selalu Allah mengetahui keadaan kita. Kuasanya Allah, Allah berkuasa. Dari mulai alam ruh masuk ke alam rahim sampai ke alam dunia sekarang dan nanti pulang ke akhirat, Allah kuasa atas kita. Allah menggenggam atas kita kehendaknya. Semua kehendak-kehendak makhluknya Allah berkehendak. Allah lah yang berkehendak. Perlindungannya, semua makhluk-makhluknya bukan hanya Allah ciptakan, bukan hanya Allah gelarkan di dunia, tetapi dilindungi. Bagaimana kita kalau tidak dilindungi oleh Allah? Ada malaikat-malaikat yang khusus menjaga lubang hidung kita, ada khusus malaikat yang menjaga. Mata kita ada khusus malaikat yang menjaga. Kalau tidak ada penjagaan itu, ibu lagi tidur dimasukin lalat, ibu lagi tidur dimasukin ular. Betul nggak ibu? Halo? Iya Pak Ustaz. Iya. Oh, jangan kita merasa jauh dari Allah. Aku kok merasa jauh dari Allah? Bukan Allah yang jauh, tetapi itu perasaan kita. Nah, orang kita kalau jauh dengan Allah, mana ada kita bisa selamat. Tidur semalam pun kalau kita dipasrahi oleh Allah, tidur semalam pun udah digerumuti semut. Coba kalau lagi tidur digerumuti semut, bagaimana ibu? Masuk ke lubang hidung semua, ular masuk, segala masuk. Apakah nggak pernah kita terpikir ke situ betapa Allah melindungi kita? Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Besok aku mau ketemu orang yang menakutkan ya Allah. Padahal dia semalam juga tidur dilindungi Allah. Kata Allah, ya emang tiap hari nggak dilindungi. Tiap detik juga kalau nggak aku lindungi kamu celaka. Begitu kan? Udah kita bawa mobil nih, nyetir. Sedetik pun kalau nggak Allah lindungi, ngantuk sedetik. Apa akibatnya coba? Iya. Sering tuh kejadian. Pak Ustadz sering kalau bawa mobil sendiri kan penyakitnya ngantuk. Kalau dari Bandung tuh PP ke Tasik tuh tiap hari nyupir sendiri. Jalannya kan bulak-belok begini. Bu Reni kan ngalamin kemarin ya. Jalannya bulak-belok begini nih. Itu pas satu kali ngantuk paling setengah detik, ngantuk setengah detik, kelep begitu mobil udah di pinggir kali begini aja udah begini. Tapi anehnya itu kaki bisa sambil ngerem gitu. Nah, itulah kalau Allah lepas nggak butuh satu hari, nggak butuh satu bulan, dilepas Allah sedetik, setengah detik pun nggak ada waktunya. Mau setengah detik, kalau ada di bawah setengah detik lah. Nah, ruksak kita. Nah, jadi Allah lindungi terus kita. Itu menunjukkan Allah itu dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Itulah arti Allah sangat dekat dengan hambanya. Sekejap pun kita tidak bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa terlepas dari ilmunya Allah. Diketahui maksudnya. Tidak bisa terlepas dari iradahnya Allah, dari kuasanya Allah. Tidak akan bisa terlepas dari perlindungannya Allah. Jangan dikira orang udah kaya udah gak butuh Allah kali. Luar biasa. Jangan yang besar-besar, yang kecil aja. Kata kita kecil. Kalau tukang bawa mobil ini suka bawa mobil, pasti akan merasakan kematian itu sangatlah dekat. Setengah detik, satu detik ngantuk di tol udah masuk jurang, tabrakan. Betapa Allah melindungi kita, sangat melindungi kita. Nah itu, walawing fakka syai'un min zalika anil abdi lahzah lastahalla illa la syai'a. Jika terlepas sesuatu dari pemeliharaan Allah, maka kita akan jadi tidak ada, akan binasa, akan mati, akan hancur.
jika terlepas dari pemeliharaan Allah, lahzoh itu di bawah sedetik tidak ada ukurannya, saking sebentar saja. Nah, tidak akan pernah kita ada di dunia ini, sudah mati, sudah kemana. Jadi adanya kita ini sekarang sekejap mata pun tidak lepas dari pengetahuannya Allah, tidak lepas dari dikehendaki Allah, tidak lepas dari dikuasai oleh Allah, tidak lepas dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jadi paham ya, dekatnya kita kepada Allah. Mana dekatnya? Yaitu kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Kita tidak sesuatu yang kita lakukan, detikan jantung kita pun digenggam oleh Allah, dikuasai oleh Allah, diketahui oleh Allah. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan tadi, kami lebih dekat dengan hamba kami daripada urat lehernya sendiri. Urat leher kita kan di sini. Allah lebih dekat dari urat leher. Gimana ya? Apa di dada? Apa? Jangan dicari-cari begitu. Itu bahasa-bahasa dalam. Jangan dipaham-paham. Jangan-jangan di dada Allah adanya. Bukan. Tetapi maksudnya urat leher ke lehernya kan udah nggak ada batasnya. Apalagi Allah. Artinya kalau tanpa Allah kita tidak akan ada. Kalau tanpa Allah kita tidak akan hidup. Kalau tanpa Allah kita tidak akan bisa apa-apa. Begitulah intinya. Itulah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walisidatillahi ta'ala minal abdi ihtijaba anul basirah an suhudihi. Nah, terus karena walisidatil kurbi, karena sangat begitu dekatnya Allah kepada kita, sangat begitu dekat Allah kepada kita, ihtajabal basirah anil an suhudihi, maka mata hati kita tidak bisa memandang Allah. Memandang itu artinya tidak bisa mengingat Allah. Hati kita itu tidak bisa mengingat Allah oleh karena kita sangat dekat dengan Allah. Jadi kita sering lupa kepada Allah itu bukan karena jauh, tetapi karena sangat dekatnya kita kepada Allah sampai hati kita tidak susah untuk mengingat Allah. Ibu tahu hidung nih, hidung. Hidung dekat atau jauh, Ibu? Hidung kita dekat kan? Ya, Ibu, hidung tahu kan? Nih hidung nih, kan dekat nih. Hidung kita kelihatan nggak oleh kita? Ya enggak lah, mana kelihatan. Paling di kaca baru kelihatan tuh. Ini kaca tuh. Kalau di sini kan susah nih. Mau melihat hidung kita susah kan? Tapi kalau ngelihat di depan kita gampang. Kalau di hidung kita sendiri mau kita lihat susah. Mata kita sendiri, bulu alis mata coba lihat. Kelihatan nggak, Ibu? Nggak. Kenapa? Terlalu dekat. Ya bisa kelihatan buat pakai kaca. Ini ya beda lagi kalau pakai kaca. Ini nggak pakai kaca. Jadi terkadang penglihatan kita, terkadang mata dohir ini penglihatan kita terhalang dari melihatnya. Bukan karena jauh, tetapi karena terlalu dekat. Begitupun hati kita terkadang terhalang, selalu lupa kepada Allah. Karena Allah terlalu dekat dengan kita. Karena Allah terlalu menyayangi kita. Terkadang kita terjebak dengan kasih sayang Allah. Disangkanya kita dikasih sayang oleh Allah, melakukan ini, melakukan itu, walaupun kita berdosa, tetapi Allah mudahkan. Disangkanya kita disayang Allah, saking dekatnya kita dengan Allah, sehingga kita terperdaya dengan kasih sayang Allah. Bukan Allah yang memperdaya kita, tetapi kitanya yang terperdaya. Begitu. Padahal gerak-gerik kita, mata kita, lintasan hati kita, gerentes hati, kalau kata orang Sunda, gerentes hati, tidak akan bisa terlepas dari Allah. Kita bisa bergerak dengan Allah. Nah, bisa melihat dengan Allah. Artinya,
Kalau Allah tidak berikan melihat, kita tidak akan bisa melihat. Jangan bilang ibu di dalam hati kita, jangan meyakinkan, lah tentu saja kita bisa melihat karena kita punya mata. Oh salah, karena betapa banyak orang yang punya mata tetapi tidak bisa melihat. Betul nggak ibu? Ya, Ustaz. Nah begitu. Nah, ini agak-agak jawab ya kalau ditanya, soalnya agak ngantuk nih. Biar nggak ngantuk, udah mulai peperedean ya, mulai ngantuk nih. Nah, oh enggak Pak Ustadz, orang bisa pergi ke masjid itu karena punya kaki dia. Kata siapa? Kalau orang punya kaki semua, dia berangkat ke masjid berjamaah, nggak akan ada orang yang di rumah. Oh, karena dia mendengar adzan. Kalau orang punya telinga, dia mendengar adzan, nggak akan ada orang sholat di rumah. Bukan karena telinga dia mendengar, bukan karena kaki dia bisa melangkah ke masjid itu, tetapi karena Allah yang menggerakkan hatinya. Hatinya memerintahkan kakinya, hatinya memerintahkan tangannya, hatinya memerintahkan matanya untuk melihat jalan. Kata hati, wahai kaki, kaki siap berangkat. Allah merintahkan kita berjamaah nih. Nah, lalu hati lagi merintah mata, mata lihat jalan-jalan tuh. Lihat, jangan pelangap-pelangap terus, lihat jalan, takut kesandung. Nah, itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gerak kita Allah yang menggerakkan. Kita bernapas. Oke lah, misalkan ibu-ibu, bapak-bapak, saya kurang mengerti ngaji hikam ini. Masa orang melihat bukan pakai mata? Orang bisa melihat itu bukan karena ada mata. Kan kalau kata hikam, orang bisa melihat itu bukan karena mata, tetapi dia Allah ciptakan, lalu dia Allah berikan mata, lalu Allah berikan kemampuan mata itu melihat. Jadi kemampuan melihat mata itu bukan karena dari mata, tetapi Allah yang punya kemampuan itu. Karena Allah yang maha melihat, tersinarlah kemampuan Allah disimpan, kemampuan Allah diberikan kepada kita. Nah, itu kemampuan Allah. Jadi kita bisa melihat itu adalah dimampukan oleh Allah. Mata kita diciptakan oleh Allah dan Allah berikan kemampuan juga mata itu bisa melihat. Nah, oke, kalau kata ibu, buktinya banyak orang yang kurang ngerti. Baik, kalau begitu. Napas. Apakah ibu ikut ngatur napas enggak? Misalkan nih, kata Bu Reni, mohon maaf ibu-ibu RFM, saya malam ini nggak bisa masuk link. Kenapa Bu Reni? Ini saya lagi sibuk ngatur napas nih, agar napas saya bisa teratur gitu. Semalam ini berapa ribu kali saya bernapas. Kita pernah begitu nggak ibu? Enggak ya? Nggak pernah ya? Nah, kalau kita tidak percaya juga bahwa kita itu diatur oleh Allah, takutnya begini, kalau mata itu ya namanya juga masih muda, jelas aja dia bisa melihat. Kalau udah tua kan penglihatannya udah nggak jelas. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang mempertuhan umur. Begitu. Banyak orang yang udah tua tetapi malah diberikan lebih jelas oleh Allah. Maksudnya agar apa? Agar kita itu terus bersandar kepada Allah. Napas kita tidak pernah ikut-ikutan. Kita lagi tidur, coba ibu lihat. Ibu lihat suami kita kalau lagi tidur. Bapak lihat istri kita kalau lagi tidur. Apakah dia diam napasnya? Bergerak dia. Tenyut, tenyut. Oh iya ya. Lagi tidur pun diurus oleh Allah. Nggak ada dia itu orang lagi tidur ngurusin napas sendiri, ngatur napas, nggak ada. Dia atur oleh Allah. Di dalam tubuh kita adanya kali lipat, adanya jantung, adanya. Coba itu pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Pengaturan Allah agar kita itu tidak usah memikirkan itu. Kita fokus saja. Kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, fala yashaduhu illa man aqamahumullah maqamal fana wa maqamal baqa. Maka tidak akan bisa menyaksikan akan Allah, tidak akan bisa selalu ingat kepada Allah
kecuali dua kelompok orang yang ditempatkan oleh Allah di makom pana dan makom bako kemarin. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Nah, tidak usah kita mikir, wah kalau begitu bagaimana saya bisa? Itu kan bukan kita, itu makom orang-orang mulia. Tidak usah kita mau ngomongin orang-orang mulia, ngomongin untuk kita saja. Ya nggak bisa, agama itu kan dicontohkan oleh Rasul, oleh wali, begitu. Jadi kita harus belajar dari orang-orang yang lebih mulia, begitu ibu-ibu. Hati mereka kalau orang yang panah dan bako, hati mereka mampu menghilangkan penghalang hingga ia bisa selalu ingat kepada Allah. Nah, kalau kita itu kadang-kadang kita pun ada ingat hati ke Allah. Ya Allah, dalam hati nih, iya, aku diurus oleh Engkau ya Allah. Aku dipelihara oleh Engkau ya Allah. Engkau lah yang memberikan nikmat kepadaku ya Allah. Nah, kadang-kadang kita ada hati ingat ke situ. Nah, tapi hanya seperti kilat, seperti menyambarnya kilat sedetik atau mungkin setengah detik. Jangankan kita lagi di pasar, boro-boro lagi di pasar ingat ke Allah hati kita, atau lagi di sawah, atau lagi di kantor, lagi pegang tasbih, lagi dikir, nggak tanggung-tanggung, lagi dikir Allah, Allah, Allah. Kadang-kadang dikir Allah 1000, ingat ke Allahnya hati paling 20 kali, paling 10 kali. Pak Haji Ajis ya, betul nggak? Nah, tetapi itu luar biasa, ibu-ibu, luar biasa. Karena apa? Karena kita makomnya makom ada di awam, luar biasa. Dan itulah yang akan menjadi bibit, yang akan menjadi bahan yang sangat mulia, sehingga lama-kelamaan kita bisa selalu mengingat Allah. Begitu ibu. Arbabul fana humul ladina yaghibuna anilai fala yashaduna wujudan illallah. Orang-orang yang diberikan Allah makom pana yang kemarin itu, yaitu orang-orang yang hilang di hatinya selain Allah. Dia tidak menyaksikan, tidak mengingat yang ada ini kecuali dia ingatannya hanya kepada Allah. Itu makom pana. Dia mendengar apapun. Nah, dia makom pana nih. Jadi kalau yang makom pana dan makom bako ini, apa yang ia temukan oleh panca indera, langsung dia seakan-akan ada tanya jawab. Man robbuka. Pertanyaan di alam barzah. Siapa Tuhanmu? Bukan Tuhan, Rob itu. Man robbuka, siapa yang mengurusmu? Memeliharamu, memberi rezeki kepadamu, itu arti Rob. Man ilahuka, siapa Tuhanmu? Kalau Rob itu, makna Rob itu rububiyah, artinya mengurus. Menghidupkanmu siapa? Yang mengurusmu siapa? Yang memberi untungmu siapa? Yang menyehatkanmu siapa? Yang memeliharamu siapa? Itu makna Rob. Jadi masuk alam barzah ditanya, man robuka? Kita mahamnya siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Iya benar. Jawabannya seperti itu, Allah. Tetapi yang akan bisa menjawab di akhirat, di alam barzah dengan Tuhanku adalah Allah, adalah orang-orang yang di dunia bisa menjawab setiap tingkah laku kita dengan jawaban Allah. Nah, atau orang-orang yang sudah belajar dan sedang berjalan belajar untuk mengingat Allah. Dia dalam sesuatu apapun, dia merasakan ada pertanyaan. Contoh, habis minum obat, lalu ada sehat. Itu, nah begitu terasa sehat, itu seakan-akan di alam ma'nawiyah ada pertanyaan. Wahai hambaku, siapa yang menyehatkan engkau? Allah. Nah gitu kan, jawab oleh hati kita, Allah. Kita berangkat jalan. Itu kan lintasan itu bukan berarti harus ingat selamanya. Sepintas-sepintas itu. Kita naik berangkat mau ke kantor. Kita jalan kaki.
Kita jalan kaki dari rumah ke garasi jalan kaki. Siapa yang melangkahkan engkau kaki ini? Siapa yang melangkahkan? Apakah engkau melangkah karena punya kaki atau karena memiliki kaki? Oh tidak. Aku melangkah ini Allah yang memampukanku. Wah Pak Ustadz kalau ingat ke situ nanti bisa kesandung jalannya, bisa nggak benar. Ya kita kan nggak biasa. Dan ingatan itu ke situ kan bukan ingatan harus selamanya ingat ke situ. Sepilas, sekintas, lep gitu, sedikit. Begitu kita makan, terasa makan nikmat. Ada pertanyaan itu. Siapa yang memberikan nikmat makan ini? Kalau kita nggak ingat Allah, wah ini makanan enak nih, ini resepnya enak, yang masaknya enak. Lupa kita kepada Allah. Padahal yang memberi kenikmatan itu bukan yang bikin masak, tetapi Allah. Nah, pertanyaan itu, setiap apa yang kita lihat nih, kita lihat gunung yang indah. Gunung itu indah kita lihat oleh mata kita. Nah, ada pertanyaan di alam maknawiyah. Wahai hambaku, lihatlah itu gunung indah. Apakah engkau merasakan nikmat? Itu penglihatan engkau? Ya Rob, engkau lah yang memberikan keindahan itu. Engkau lah yang menciptakannya. Dan dengan kuasanya engkau lah kami bisa melihat. Lagi diam-diam tiba-tiba datang tetangga marah-marah. Marah-marah, ngomel-ngomel kita nggak tahu apa-apa, kita nggak salah. Hati kita langsung menyaksikan Allah. Maksudnya apa? Jalal Allah. Subuh pagi-pagi sudah dipertemukan dengan jalal Allah, qaharnya Allah. Allah maha gagah, Allah maha perkasa. Tiba-tiba orang kok kayak kesurupan marah-marahin saya. Hati kita menyaksikan ini Allah yang berkehendak, ini Allah yang berkehendak. Nah, orang-orang seperti itu begitu masuk ke alam barzah, man rabbuka? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Imam Sibaweh, ada seorang ulama, takut salah ya, ada seorang ulama begitu masuk ke alam barzah ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhan kau? Malaikat malah balik ditanya, lo enak aja nanya gua, emang nggak kenal siapa gua di dunia? Itu dalam satu hikayat. Aneh coba ibu. Kekasih Allah, waliullah ditanya, siapa Tuhan kamu? Oh, kamu nggak tahu? Aku di dunia udah kenal Tuhan aku adalah Allah. Nah, sampai ada suara, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, tinggalkan, jangan ditanya dia itu udah hambaku dari dunia. Nah, begitu ibu sekalian. Oh ya, kalau begitu kita apalin saja nih, Allah, Allah, Allah. Nanti kalau ditanya oleh Allah, 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 nah nggak bakal bisa, karena bukan kalimah-kalimah Allah, Allah gitu, tetapi zikir khofi, Allah, 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 dilatih dengan zikir khofi, dengan Allah, Allah dalam hati. Tetapi yang sesungguhnya zikir khofi adalah menemukan Allah di setiap kalimah Allah. Artinya kita merasakan ini nikmat dari Allah, hati kita Allah. Nah, anak ini baik, tiba-tiba pagi-pagi ngasih makan ke kita, makanan yang nikmat sekali. Kita tahu bahwa yang memberi makan ini hakikatnya Allah. Jawab oleh hati kita, Allah, engkau lah yang baik ya Allah, engkau lah yang baik. Kita kira-kira ibu kalau hidup begitu nikmat nggak bu? Halo? Nikmat sekali. Iya, benar. Ada masalah segede apapun, engkau ya Allah, yang hakikat yang memberikan kepercayaanku ini engkau ya Allah. Kalau engkau tidak memberi kepercayaan kepadaku dengan masalah yang sebesar ini, nggak mungkin ada masalah ini. Dan yang akan menolongnya juga engkau ya Allah. Kira-kira akan tenang nggak hati kita? Ya? Tenang. Dibandingkan dengan lari ke kanan, lari ke kiri, pergi ke kidul, ke selatan. Mbah, saya harus bagaimana? Ini bakar ini. Pakai mahar 10 juta nih, dikubur aja biar ini. Nanti orangnya yang mau nagih ke kamu itu pada nyingkir semua. Wah,
uang habis 10 juta, yang nagih malah pada bawa golok. Itu kan? Hati kita malah tambah jauh dengan Allah. Itulah kenapa jamaah LFM itu diwajibkan harus ngaji hikam. Karena masalah itu, selama kita di dunia pasti ada masalah. Bukan kita ngaji hikam jadi masalah selesai, bukan, tetapi kita bisa beradaptasi dan bisa berdamai dengan masalah tersebut. Terkadang Allah berikan masalah kepada kita, sesungguhnya adalah Allah akan menjadikan kita orang yang kuat. Enggak Bu, enggak percaya Ibu, tanya kepada yang sudah senior-senior di atas kita, yang sudah tua-tua, coba tanya. Semua masalah selesai pada akhirnya. Tanya, ada Pak Haji Ridwan, ada Ibu Haji Rohana. Sebetulnya yang kita takutkan setahun yang akan datang, setelah itu kita lewatin, begitu lagi. Tapi karena kita jauh dengan Allah, terkadang kemarin juga ditolong, sekarang kita ragu-ragu lagi dengan Allah. Itulah Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya, jadi itulah, melihat sesuatu kita ingat kepada Allah. Allah, kita beramal, kita membantu orang, berikan sedekah. Ada pertanyaan itu hakikatnya, siapa yang menginginkan kau sedekah? Engkau ya Allah. Siapa yang membisarkan kau sedekah? Engkau ya Allah. Tapi enggak pakai engkau, Allah, Allah. Siapa tujuan kau sedekah? Ingin dipuji atau bagaimana? Enggak, engkau ya Allah, Allah, Allah. No. Mulia Ibu, hati mulia. Nah, ada orang benci kita, ada orang memusuhi kita. Kita lihat ya hakikatnya, oh hakikatnya kita itu hina. Ada orang menggibah kita, ada orang menghina kita. Hakikatnya kita hina. Allah sedang mengingatkan kita, Allah sedang meminjam mulut orang tersebut menghina kita. Hakikatnya Allah mengingatkan kita agar kita sadar bahwa kita hina. Jawab oleh hati kita, betul ya Allah, aku ini hina ya Allah. Aku ini hina, betul ya Allah. Yang mulia itu hanya Engkau ya Allah. Kira-kira bakal benci nggak kita sama orang? Bu? Enggak. Jangan dijawab oleh ibu, kita kan manusia Pak Ustadz. Iya, siapa bilang munding, siapa bilang sapi. Justru kalau kita ingin jadi manusia, belajar seperti itu. Karena namanya juga manusia, mana manusia kata orang Sunda. Tuh Pak Bu itu tahu ya. Bu Teno tahu mana manusia? Manusia tahu? Eh? Justru kalau kita ingin jadi manusia, itulah manusia. Gitu. Al-insan, manusia itu. Itulah manusia. Kalau kita baru digosipin orang, kalau kita baru dibenci orang, kita udah bawa golok, wah itu bukan manusia, namanya binatang. Begitu kan? Kalau manusia itu, dia tahu bahwa segala yang terjadi terhadap dirinya, kalau tidak Allah menegur dirinya, Allah sedang mengingatkan dirinya. Begitu. Ada orang yang benci kita, kalau tidak Allah menegur diri kita, Allah sedang mengingatkan kita. Suami pulang dari sawah, terdengar adzan jam 12 misalkan nih, begitu pulang dari sawah, di sawah jam 12 masih di sawah aja, malah udud ngerokok, jam setengah 2 baru pulang ke rumah capek, datang ke rumah, biasanya istri nyiapin minum, biasanya istri itu baik sekali, tiba-tiba masuk ke rumah, buka pintu, salam nggak dijawab, begitu masuk istri manyun aja, mulutnya semeter, nggak bisa ditanya istri. Kalau orang yang arbabul qulub, orang yang punya hati yang lembut, yang sudah mengerti dengan situasi, sudah adaptasi dengan hatinya sudah adaptasi, ia akan mengatakan, oh aku ngerti aku. Allah sedang membenciku karena nggak senang lihat aku dipanggil adzan, kok aku malah diam aja di sawah. Nah, diperlihatkanlah ketidaksukaan Allah ke kita lewat istri kita. Kita ke air, lalu kita sholat,
Habis sholat kita mohon ampun ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Nggak usah kita tanya-tanya kamu ke istri, kamu kenapa? Enak saja rasanya capek-capek, kamu malah mulut monyong kayak babi ngepet, bikin saya kesel nggak lihat suami capek. Wah, akan ribut gede kan? Tetapi kalau yang hatinya sudah paham, dia ke air, dia wudhu, dia laksanakan sholat. Habis itu dia mohon ampun, ya Allah, ampun ya Allah. Dosa aku ya Allah, engkau panggil aku tetapi aku malah diam aja di sawah. Ampun ya Allah. Tes oleh ibu. Kejadian itu yakin terjadi semua seperti itu. Setelah beres sholat, tiba-tiba istrinya manggil, Mas, maafin aku ya. Tiba-tiba begitu. Tiba-tiba, Mas mau minum apa mau bagaimana? Coba ibu. Aneh kan? Aneh. Karena apa? Karena Tuhannya si istri kita dan Tuhan kita sama. Hati kita dan hati dia digenggam oleh satu yang menggenggamnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ibu, kelebihan orang-orang yang menghidupkan hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang terakhir ibu-ibu sekalian, orang yang meyakini, saya yakinnya bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Nah, dia akan beradab dengan Allah. Satu, al-mubadaratu bimtisalil awamir wajtinabin nawahi. Bila Allah bila Allah manggil, bila Allah merintah, ia akan segera melaksanakan. Bila Allah melarang, ia akan segera menjauh dari larangan Allah. Nah, kenapa kita lambat menjalankan apa yang diperintah Allah? Kenapa kita lambat dalam menjauhi dari larangan Allah? Itu akibat dari kurang yakinnya, dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah adabnya, yaitu dawamus sumti, banyak diam daripada banyak bicara. Dia akan banyak diam dengan Allah. Kenapa? Kalau kita misal kita dekat dengan orang besar yang derajat tertinggi, kita dekat presiden misalkan, dekat menteri atau dekat ulama besar, pokoknya yang besar aja. Apakah kita akan banyak ngomong ibu? Diam pasti kita kan? Diam aja. Kita akan diam aja. Nggak apa, ngomong pun diatur, takut salah. Mau memohon meminta pun diatur, takut salah. Bahasa pun diatur, takut salah. Nah, kenapa? Karena dia dekat dengan orang yang derajat tinggi. Nah, begitupun orang yang sudah yakin bahwa Allah dekat dengan kita. Kita akan hati-hati memohon kepada Allah dengan adab. Tidak memohon sesuatu kepada Allah dengan tidak adab. Karena kita tidak berani. Kita dengan manusia pun yang mulia, kita nggak banyak omong, apalagi sama Allah. Jadi dengan Allah itu kita hanya memohon dengan adab. Contoh kita di sepertiga malam. Kenapa kita tidak memohon rezeki saja? Kok kita malah manggil-manggil Allah? Ya Kafial Muhimat, ya Kafial Muhimat, wahidat yang mencukupi segala kecukupan. Pak Ustadz, saya pengen ya rojak, atau ya nggak apa-apa, asal jangan, udah dikatakan kan, asal jangan ya Abdul Rojak. Kalau ya Abdul Rojak kan Pak Ustadz yang dipanggilnya. Nah, kenapa nggak langsung aja ya rojak, ya Allah kasih rezeki lah aku, kasih inilah aku banyak amanah ya Allah. Kenapa nggak begitu saja? Ya itulah, itu tidak adab namanya dengan Allah. Itu menandakan kita jauh dari Allah, menandakan kita tidak yakin dengan Allah. Kalau kita yakin dengan Allah dan kita beradab dengan Allah, kita akan minta pun kepada Allah dengan adab, dengan santun. Saking kita malunya minta kepada Allah sebetulnya. Tetapi kita ingin ditolong Allah, kita panggil saja namanya. Ya Kafial Muhimat, wahidat yang mencukupi segala yang dicita-citakan. Kan banyak cita-cita kita, pengen kebayar amanah, pengen. Betul nggak ibu? Halo? Betul. Nah, itulah orang yang beradab. Dan dengan itulah justru karena Allah yang akan menolong kita, semuanya akan menjadi indah pada akhirnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.